Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Baik, sebentar ya. Oke, baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, semuanya ibu absen dulu ya. Zahra, Hadir. Safitri. Hadir. Baik semuanya, sesuai pertemuan minggu lalu, Ibu akan mengajarkan materi tentang konsep pasar. Namun sebelum mulai ke materi, Ibu sedikit ice breaking untuk membangun semangat kalian belajar pada hari. Nah, jadi ice breakingnya adalah nanti ketika Ibu bilang siku, kalian siku, sakit pegang perut, sikat begini ya. Oke, sebelum kita mulai. Oke. 1, 2, 3, siku. Sikat. Sakit. Sikat. Ya, salah. Lagi ulang, kita ulang. Sekali lagi. Ready? Go. Oke. Sikat. Sakit. Siku. Sikat. Sakit. Siku. Sikat. Sakit. Sikat. Siku. Sakit. Terus sikat. Sakit. Iya. Salah lagi. Ayo kita sekali lagi ya biar semangat belajarnya. Oke. Sakit. Siku. Sikat. Salah. Oke, udah semangat belum belajarnya? Sudah, baik. Kita akan membahas materi yaitu konsep pasar. Namun sebelum itu Ibu ingin bertanya kepada Safitri. Safitri, apa itu pasar menurut kamu? Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, betul. Jadi pasar itu adalah tempat transaksinya jual beli antara penjual dan pembeli, baik maupun barang ataupun jasa. Baiknya kita akan lanjut ke materi tentang, sebentar ya. Kita akan bahas ciri-ciri pasar yang pertama. Yang pertama, ciri-ciri pasar itu adanya interaksi antara penjual dan pembeli, di mana kegiatan ini adanya interaksi antara penjual dan pembeli guna menawarkan barang atau produk jasa yang diinginkan oleh konsumennya atau pembelinya. Yang kedua ada ini ada penawaran dan permintaan, di mana setiap pasar pasti adanya transaksi atau kegiatan tawar menawar. Penawaran dan permintaan ini adalah kegiatan yang biasa dilakukan oleh penjual atau pembeli guna menawarkan barangnya. Kayak misalkan kalian pasti di pasar sering lihat menawar barang kayak barang perabotan, terus kayak baju, pasti kan kalian sering tawar menawar kan. Nah, berikutnya itu ada banyak pilihan. Nah, banyak pilihan di sini tuh pasti di pasar itu nggak cuma jual satu barang, pastinya itu banyak banget pilihannya sesuai kebutuhan konsumen atau pembelinya. Jadi di sini para penjual mereka beragam jualnya, kayak ada baju, kayak tadi barang, terus sayuran, dan lainnya pasti karena menyesuaikan kebutuhan konsumennya. Yang keempat itu ada keseimbangan antara penjual dan pembeli.
seimbang penjual dan pembeli di sini tuh pasti mereka menyeimbangkan harga pasar menurut pemerintah ataupun lainnya. Jadi mereka penjualnya itu mengikuti harga sesuai dengan apa yang pemerintah inginkan. Jadi kalau misalkan harga telurnya lagi naik, berarti dia ikutan naik. Terus harga pasar atau harga cabai lagi naik, berarti dia naik. Jadi kita sebagai pembeli atau konsumen tidak bisa mengubah harga itu sendiri. Berikutnya itu ada 5 terbuka. Terbuka di sini tuh dimaksud adalah terbuka antara penjual dengan ini apa namanya, orang yang di pasar itu atau struktur organisasi pasar itu sendiri. Jadi mereka terserah mau bukain siang, mau bukain malam, mereka mau keluarnya kapan aja, itu terserah penjualnya, dan itu dibebaskan untuk melakukan transaksinya itu di jam berapa aja. Mungkin ada yang ditanyakan tentang materi ini, ada yang belum paham? Saya mau tanya, Bu. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ya. Iya, Bu. Kita lanjut ke jenis-jenis pasar. Ada yang tahu jenis-jenis pasar di sini apa? Sebelumnya? Belum ada yang tahu. Yang pertama ada pasar tradisional. Pasar tradisional di sini adalah yang menjual produk-produk secara langsung ke konsumennya. Biasanya ini dengan harga yang lebih murah, terus suasananya lebih santai. Contohnya tuh kayak misalkan kalian tahu pasar Senen? Tahu. Nah, jadi itu pasar tradisional itu di tengah-tengahnya pasar modern dan pasar lokal. Jadi kayak dibilang modern enggak, dibilang lokal pun juga enggak. Jadi tengah-tengahnya kayak pasar Senen, terus kayak pasar Tanah Abang gitu kan. Nah, yang kedua itu ada pasar modern. Nah, pasar modern ini, kalian ada yang tahu pasar modern apa? Oh, Nah, betul, pasar modern itu contohnya tuh kayak mall. Jadi pasar modern di sini adalah pasar yang menjual produknya secara lebih modern dan nyaman. Biasanya tuh dengan harganya tuh lebih mahal. Jadi tidak bisa ada transaksinya, tidak ada ini kegiatan tawar-menawar. Jadi mereka sudah menetapkan harganya itu sendiri. Dan tadi contohnya itu mall, terus kayak misalkan supermarket. Di mall tuh kayak Superhero, terus kayak departemen store Matahari, bisa Sogo, itu bisa jadi. Berikutnya ada pasar online. Siapa yang di sini tahu pasar online? Pasar online apa? Jadi pasar online di sini adalah pasar yang menjual produknya secara online atau melalui internet, sehingga konsumen bisa melakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi ada yang tahu contohnya? Shopee. Betul, contohnya itu Shopee. Nah, biasanya kalian pasti kalau transaksi beli di Shopee itu bisa malam ketika kalian gak bisa tidur, pasti kalian transaksinya di Shopee, beli barang pun di Shopee. Terus kalau misalkan kalian lagi ada kelas, terus di kelas kalian tidak mendengarkan guru kalian memberikan materi, kalian asik scroll Shopee untuk beli barang, pasti ya kan? Berikutnya, yang keempat ada pasar lokal. Nah, pasar lokal di sini itu tadi antara pasar tradisional, modern, dan lokal. Jadi pasar tradisional, modern, dan lokal ini biasanya pasar yang masih menjual sayuran, terus kayak buah-buahan atau ikan-ikan atau makanan kebutuhan konsumennya itu secara segar. Nah, biasanya tuh di sini pasar lokal ini terjadi di satu daerah atau di desa terpencil dengan waktu tertentu. Misalkan kayak ada di daerah dulu, di daerah mana, Kampung Ibu, itu pasarnya itu diadakan seminggu cuman ada 2 kali, yaitu sesuai tanggal Jawa, yaitu Kliwon dan Ugi kalau nggak salah. Nah, itu biasanya mereka itu menjualnya tuh seger. Jadi mereka ngambil ke kota, terus mereka jual lagi di desa itu dengan harga yang relatif murah. Jadi sesegar apapun buah atau makanan apa kebutuhannya itu mereka jualnya ke konsumen. Jadi kan ketika tetangganya atau siapanya apa konsumennya itu tidak bisa membeli ke kota, mereka bisa membeli di pasar desa ini. Jadi ditanyakan?
untuk pasar ada yang tahu pasar bentuknya apa aja? Enggak Bu. Gak ada yang tahu. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Yang dimaksud pasar persaingan sempurna itu, bentar ya. Nah, adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembelinya sehingga tidak adanya satu perusahaan pun yang dapat mempengaruhi harga. Jadi pasar persaingan sempurna itu harganya itu tidak bisa ikut campur oleh perusahaan-perusahaan lainnya baik pemerintah maupun pusat. Yang kedua itu ada pasar monopoli. Oh sorry, oligopoli. Nah, pasar oligopoli di sini adalah pasar yang memiliki beberapa penjual yang dominan sehingga mereka dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, jadi pasar oligopoli ini tuh pasar bebas, jadi baik pemerintah, perusahaan itu bisa mencampuri harga di bentuk pasar oligopoli ini. Jadi oligopoli ini tuh bebas dan dominan, tidak hanya pemerintah atau pusat saja yang dapat mempengaruhi harga pasar tersebut. Di sini tuh biasanya ketika adanya perusahaan atau pemerintah yang mengikut campuri harga di pasar oligopoli ini, dimana akibatnya tuh kalau misalkan pemerintah atau perusahaan mengikut campuri harga di pasar oligopoli ini, biasanya perusahaan itu dapat mengambil harga yang sangat tidak signifikan, jadi kayak harganya tuh lebih mahal dari harga yang biasanya. Nah, berikutnya itu ada pasar monopoli. Di sini pasar monopoli sendiri adalah pasar yang memiliki satu penjual yang dominan sehingga mereka dapat mengendalikan harga pasar. Jadi biasanya itu ciri-ciri pasar oligopoli ini tuh hanya bukan tidak memiliki substitusi atau tidak memiliki orang memiliki kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah. Jadi pasar monopoli itu tidak menghubungkan antara pasar pemerintah dan pasar perusahaan. Terus biasanya akibatnya itu harga dapat ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Terus perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga yang kayak tadi, tidak masuk akalnya harga di pasar itu sendiri. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika ada yang tidak ingin bertanya tentang materi hari ini, Ibu ada yang ingin bertanya? Saya ingin tanya Bu. Silakan, siapa namanya? Sebutkan namanya. Nama saya Zara Nisarita. Saya ingin bertanya, jika tidak adanya bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi, apa yang akan terjadi? Jadi pertanyaannya, jika tidak adanya bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi, apa yang terjadi? Baik, jika tidak adanya bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi itu biasanya akan terjadi yang pertama kurangnya efisiensi antara pasar. Tanpa pasar tidak adanya mekanisme yang efektif untuk menentukan harga pasar itu sendiri dan alokasi sumber dayanya. Yang kedua, kurangnya inovasi atau kompetitif memacu pengembangan produk baru. Tanpa pengembangan pasar, inovasi mungkin tidak terjadi atau tidak terjadinya pelambatan dalam kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga itu kurangnya pilihan.
tanpa pasar, biasanya konsumen itu tidak bisa memilih secara luas untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri. Jadi kayak cuman pasarnya cuma ada ini, sayuran sama tukang penjual ikan. Padahal kalian mencarinya tuh pasti penjual ayam, terus kayak warung agen ya kan. Nah, bisa kalau kayak gitu tuh kurangnya pemilihan di pasar itu sendiri. Biasanya kalau misalkan kurangnya itu adanya kalau bukan tempatnya tuh mungkin kecil, terus nggak memadai gitu loh tempatnya biasanya. Terus ya berikutnya kurangnya transparansi, yang dimana pasar transparan tidak memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan yang atau informasi. Tanpa pasar biasanya informasi tentang produk dan harga mungkin itu tidak tersedia atau tidak akurat. Jadi kalian nggak tahu nih kalau misalkan contohnya itu kayak kalian ke pasar, kalian kan nggak mungkin nggak tahu harga di pasar berapa. Misalnya kayak kalian ingin beli ayam, harga ayam menurut kalian 40.000, sedangkan di pasar harganya belum tentu 40.000. Nah, itu biasanya terjadinya kurangnya transparansi antara penjual dan pembeli. Berikutnya itu penggunaan sumber dayanya yang tidak efektif, di mana sumber daya di pasar ini tidak memungkinkan digunakan secara efektif sehingga menyebabkan kurangnya kelebihan produksi atau kelebihan atau kekurangan. Kayak misalkan beras itu biasanya mereka dari petaninya sudah mensuplai ke penjual, tapi penjualnya itu tidak menjual lagi ke konsumennya secara baik. Jadi kayak ditimbun, jadi ditunggu dulu, ditimbun di gudang sampai banyak, mereka mengeluarkan sedikit demi sedikit. Nanti ketika harganya lagi naik, mereka tuh menjual, padahal bisa mereka menjual tuh dengan harga murah. Ketika pemerintah menaikkan, dia langsung mengeluarkan semua stok barang yang sebelumnya, padahal di stok barang itu kualitas berasnya itu tidak sesuai dengan harganya, kayak jelek, terus kayak misalkan banyak menirnya, terus dijual di harga yang sangat lebih mahal biasanya ya kan. Pasti kan itu sering kalian lihat kan, dan terjadi pada tiap tahunnya. Terus berikutnya adanya ketergantungan pada pemerintah dalam menentukan harga dan alokasi sumber yang dapat menyebabkan efisiensi atau korupsi. Nah, ini biasanya banyak banget lagi-lagi berasnya itu ditimbun, terus mereka menjualnya tidak dengan nggak dijual ke produsen atau penjual di pasar. Biasanya tuh mereka diekspor kemana, nanti hasil uang ekspornya itu tidak dimasukin ke negara, jadi dikorupsi untuk dia sendiri. Biasanya itu banyak yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah pusat atau pemerintah perdagangan misalkan gitu. Terus yang terakhir itu ada stagnasi ekonomi, yang dimana tanpa pasar ekonomi itu tidak akan tumbuh dalam berkembang secara efektif. Jadi ketika tidak ada stagnasi dalam ekonomi, pasar itu tidak akan bisa berkembang secara terus menerus, kayak berkembangnya harga, terus produk, kualitas. Jadi ketika itu terjadi, mungkin bisa saja adanya kurangnya transparansi antara pemerintah dan penjual di pasar itu sendiri. Bagaimana? Zahra, bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau jika sudah dipahami dan tidak ada yang ingin bertanya lagi, Tidak. Ibu akan kasih tugas tentang, di sini Ibu akan bacakan, nanti tugasnya kalian tulis. Nah, di sini tuh di soal studi kasus ya, di Indonesia sendiri, di Indonesia industri telekomunikasi seluler didominasi oleh beberapa perusahaan terbesar. Tahu nggak apa aja perusahaan terbesar di Indonesia dalam telekomunikasi? Kayak yang kalian pakai sehari-hari, yang kalian pakai di HP. Bukan, jadi tuh kartu perdana. Jadi kayak XL, PT XL Axiata, terus ada PT Indosat dan PT Telkomsel. Nah, dari ketiga perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang sangat signifikan. Berarti kalian beda-beda kan nih pasti pakai kartunya. Kamu pakai kartu apa? Kamu? Indosat. Nah, pasti kan ada perbedaan nih antara kalian ketika membeli suatu paket
paket data ya atau pulsa, pasti kalian harga, misalkan kamu di XL harga pulsa 5.000, ya kan? Kamu di Indosat harganya ada nggak pulsanya harga 5.000? Jarang ya kan. Nah, berarti itu kan memiliki perbedaan antara perusahaan ya kan. Di sini kalian akan ibu berikan 2 soal. Yang pertama, bagaimana ketiga perusahaan tersebut tadi dapat mempengaruhi harga pasar dan pangsa pasar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kompetensi di industri telekomunikasi. Baik, nanti tugasnya ibu akan share di grup, dan jawabannya kalian kirim melalui Google Classroom jam 12 siang pada hari Kamis besok. Nanti ibu akan share soalnya dan ibu akan berikan tanggal terakhirnya kapan, dan ibu akan ingetin di grup kalian masing-masing. Baik, cukup sekian. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, materi hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.